Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore bagi kita semua. Mari kita akan beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih-Mu bagi kami. Kami boleh ada, ini semua karena Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau tolong kami, agar kami boleh dapat mengerti, dan kami boleh dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat 19. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19 saya bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang kita berdoa, seruan kita kepada Tuhan. Doa berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan doa ini adalah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita meminta atau kita bermohon kepada Tuhan, tetapi di dalam doa ini ada hubungan kita dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga ketika orang yang berseru di dalam nama Tuhan, maka Allah yang akan menolong mereka. Ketika juga kita berseru memanggil nama Tuhan, maka Allah juga yang akan menjawab setiap seruan doa kita. Kalau di dalam Yohanes 9 ayat 31 katakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Allah mendengarkan setiap seruan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Allah mendengarkan setiap teriakan kita, orang-orang yang percaya. Dan bahkan Allah akan menjawab kita, asalkan kita melakukan firman Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan, asalkan kita harus melekat dengan Tuhan. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan, asalkan kita turut bagian dalam firman Tuhan itu sendiri. Contoh dalam Alkitab adalah Daniel. Daniel adalah orang yang suka berdoa. Gaya hidup Daniel adalah memuji Allah. Dia mencari Allah yang benar, Allah yang dia terus percaya. Daniel adalah orang yang gaya hidupnya itu suka berdoa. Kalau kita baca di dalam Daniel 4, Daniel 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Kemudian para petinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Daniel adalah orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Dia pegang erat bahwa Allah yang terus berdaulat atas kehidupannya. Bahkan saat Daniel juga menjadi salah satu pejabat tinggi, tetapi teman-temannya, pejabat tinggi, menteri, bahkan bupati saat itu tidak senang kepada Daniel. Karena apa? Daniel itu orang yang berbeda dari mereka. Bahkan dikatakan bahwa Daniel dikaruniai roh yang luar biasa. Artinya Daniel ini berbeda. Daniel cinta akan Tuhan. Daniel mendengar bahwa orang-orang yang tidak senang kepadanya ini akan membuat satu kesepakatan atau mendakwa Daniel dan membuat satu perintah mereka ajukan kepada raja
bahwa kalau tidak menyembah kepada raja sendiri, maka Daniel akan dicampakkan ke gua singa. Dan akhirnya perintah ini dikeluarkan oleh Raja Darius. Walaupun Raja Darius tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang benar, tetapi dia tidak bisa menarik kembali setiap keputusan atau setiap perintah yang sudah dia buat. Setelah Daniel mendengar akan hal itu, bahwa ada keputusan bahwa ketika dia akan menyembah Allah bukan Raja Darius, maka dia mengambil satu keputusan. Daniel pergi ke rumahnya, Daniel berdoa. Bahkan dikatakan, kalau kita baca di dalam Daniel 6 ayat 12 dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel mendengar akan hal itu, Daniel ada di kamarnya, dia berdoa, dia berlutut memuji Allahnya. Bahkan yang menjadi gaya hidup Daniel adalah dia berdoa. Satu hari itu ada 3 kali dia berdoa, memuji, berlutut, menyembah Allahnya. Kita tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan Raja Darius mengakui bahwa Daniel ini adalah orang yang benar. Daniel tidak sampai di situ saja. Selesai dia berdoa, selesai masalahnya. Tidak. Bahkan ketika surat putusan itu sudah keluar, akhirnya Raja menyampaikan bahwa Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi kita melihat ketika Daniel sudah berdoa terlebih dahulu, Daniel membawa masalahnya ke dalam tangan Tuhan, maka Allah membebaskan dia dari gua singa. Singa tidak menerkam Daniel, tetapi malahan Daniel keluar dari gua singa itu dengan utuh, tidak ada cacat. Ini pegangan Daniel bahwa Daniel adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Daniel orang yang suka berdoa. Sehingga hasil dari Daniel suka berdoa adalah Daniel terlepas dari cengkraman singa-singa. Allah menyelamatkan Daniel karena apa? Daniel suka berdoa. Dan yang kedua, ketika Daniel suka berdoa, maka Allah dimuliakan. Raja Darius mengakui itu di dalam Daniel 6 ayat 26. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini yang dilakukan oleh Daniel, hasil dari doa Daniel. Daniel terlepas dari cengkraman singa. Dan yang kedua, Allah dimuliakan. Raja Darius akui bahwa dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Ketika kita juga sebagai orang percaya, orang yang benar, jadikan gaya hidup kita ini untuk selalu berdoa. Sehingga kita berbeda dengan orang lain dan Allah sendiri akan dimuliakan. Dan yang ketiga, hasil dari Daniel suka berdoa adalah Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi. Pada ayat 29, bahwa Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi. Mari kita belajar pada Daniel bahwa ketika Daniel suka berdoa, maka ada pertolongan Tuhan yang boleh kita nikmati. Begitupun kalau Daniel boleh berhasil, Daniel boleh ditolong oleh Tuhan, dia diselamatkan dan Allah dimuliakan. Itu karena Daniel suka berdoa. Dan contoh yang kedua adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah juga suka berdoa. Hizkia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah yang benar, sehingga jawaban ia terima daripada Tuhan. Karena apa? Hizkia suka berdoa. Yang membuat doa Hizkia dijawab oleh Tuhan adalah Hizkia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya.
Raja Hizkia melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh Raja Daud leluhurnya. Kita tahu bahwa Daud juga adalah orang yang suka berdoa, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Hizkia doanya dijawab oleh Tuhan karena Hizkia melakukan hal yang benar. Dan yang kedua, Hizkia hidup setia, taat kepada Allah. Kalau di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 dikatakan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah di sini Hizkia hidupnya setia, taat kepada Allah. Hizkia tidak mau serong daripada Allah. Hizkia mau tetap setia di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, Hizkia doanya dijawab oleh Tuhan karena Hizkia penuh percaya kepada Allah. Hizkia tetap pegang akan firman Tuhan. Hizkia tetap percaya akan janji Allah. 2 Raja-Raja 15 ayat 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Doa Hizkia dijawab karena Hizkia juga percaya kepada Tuhan. Hizkia mengakui bahwa hanya satu Allah yang dia sembah. Dan yang terakhir, doa Hizkia dijawab karena Hizkia berpaut kepada Allah. Ayatnya yang ke-6, 2 Raja-Raja 18 ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Doa Hizkia dijawab oleh Tuhan, karena Hizkia berpaut dengan Allah. Hizkia bergaul erat dengan Allah. Oleh sebab itu mari kita semua belajar daripada Daniel. Daniel suka berdoa, maka Daniel ditolong oleh Tuhan. Bahkan Hizkia pun dijawab doanya karena Hizkia suka berdoa dan dia selalu bergaul dengan Allah. Hasil dari doa Hizkia adalah Hizkia disertai oleh Tuhan. Itu ada di ayat 8 dan ayat 7 dan 8. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Hizkia doanya dijawab oleh Tuhan karena apa? Hizkia suka berdoa. Hizkia melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Begitupun bagi kita semua, mari kita jangan jemu-jemu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Walaupun doa kita belum dijawab, tetapi biar kiranya kita tetap setia. Lakukan dengan tekun kita berdoa kepada Tuhan. Karena setiap doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan Tuhan tidak pernah untuk menutup telinganya untuk mendengar setiap seruan kita, setiap teriakan kita kepada Tuhan. Hal yang dialami Daniel, Hizkia, biar kiranya itu juga menjadi bagian kita. Kalau kita baca di dalam Amsal 15 ayat 29 dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Dan di dalam Efesus 1 ayat 19 katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, pasti Tuhan akan menjawab setiap seruan kita kepada Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena ketika kita selalu berdoa, maka pasti ada jawaban Allah yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 12 katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ketika kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan,
Maka Allah katakan, aku akan mendengarkan kamu. Aku akan mendengarkan kamu. Allah akan menjawab setiap seruan doa kita. Mari, jangan henti-hentinya kita berdoa dengan tekun. Kita berdoa, kita sampaikan setiap seruan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam doa ada ucapan syukur. Di dalam doa ada permohonan kita. Pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar daripada Daniel dan Raja Hizkia ya Tuhan. Mereka yang hidupnya bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam doa mereka menaikkan, mereka membawa setiap pergumulan mereka di dalam doa. Dan Engkau menjawab setiap seruan doa mereka Tuhan. Kami percaya juga ketika kami berseru memanggil nama-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang akan menjawab juga setiap seruan doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan kami Tuhan. Sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.